Halo Pak Ses, selamat pagi. Sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini? Laras bisa dimulai, Mbak. Baik. Ya, sudah ada Recording in pada progress. baik, segera kita mulai kegiatan kita hari ini. Yang terhormat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Yang kami hormati Koordinator Fungsi Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian. Yang kami hormati Subkoordinator Kepegawaian, serta Bapak Ibu perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan Unit Pelaksana Teknis dari seluruh Indonesia yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bergabung dalam workshop pemutakhiran data wajib lapor laporan harta kekayaan pegawai negeri atau LHKPN dan data kompetensi pegawai tahun 2021 di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Mengawali acara, marilah sejenak kita tundukkan kepala untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama laporan oleh Koordinator Fungsi Hukum Tata Laksana dan Kepegawaian kepada Bapak Dodi Wahyu Priyambodo SEMM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Dirjen PAUD Dasmen, yang saya hormati Sekretaris Dirjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan Teknologi, Bapak narasumber, Bapak Ibu narasumber, dan teman-teman perwakilan dari Satker FPMP dan PP dan BP PAUD. Pertama-tama, mari kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita dapat bertemu melalui kegiatan workshop pemutakhiran data lapor LHKPN dan LHKASN, serta terkait dengan pemutakhiran data kompetensi pegawai pada aplikasi Dikbud HR tahun 2021 di lingkungan Dirjen PAUD Dasmen. Pak Sekretaris Dirjen PAUD Dasmen yang saya hormati, izin kami melaporkan yang pertama bahwa kegiatan ini diikuti oleh Satker di lingkungan Dirjen PAUD Dasmen, yaitu FPMP dan PP dan BP PAUD Dasmen, Dikmas. Nah, latar belakang yang terkait dengan kegiatan ini, yang pertama kita ingin pemutakhiran data LHKPN dan LHASN mengingat adanya perubahan struktur ataupun tugas fungsi di lingkungan Dirjen PAUD Dasmen, dan tentunya diikuti dengan perubahan pejabat struktural dan jabatan fungsional. Hal ini kami perlu lakukan mengingat ada surat dari Inspektur Jenderal nomor 7451 /G/KS 0101 2021 tanggal 22 Oktober 2021 untuk dilakukan pemantauan LHKPN dan LHKASN yang dilakukan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tanggal 9 November 2021. Kegiatan ini tentunya bertujuan untuk memvalidasi data terkait wajib lapor LHKPN dan LHKASN, yang tentunya ini menjadi kewajiban seluruh pejabat negara dan tentunya ASN. Dari kegiatan ini kami harapkan bisa memperoleh data yang valid tentang kewajiban lapor
LHKPN dan LHK-ASN. Yang kedua terkait dengan data kompetensi pegawai. Ini juga menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal nomor 79268 garing A3 garing KP 0900/2021 tanggal 11 November 2021 perihal pemutahiran data kompetensi pada Dikbud HR. Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan data kompetensi ASN pada aplikasi Dikbud HR. Dan data ini juga kami harapkan dapat digunakan untuk penilaian indeks profesionalitas ASN di tahun 2021. Tentunya dengan data sumber yang nanti kita peroleh, kita akan memperoleh data kompetensi pegawai. Yang ketiga kami laporkan Pak Ses terkait dengan pelaporan LHKPN di lingkungan Dirjen PAUD, Dinas dan Dikmen, yaitu di tahun 2020 telah mencapai 100% dengan jumlah wajib lapor sebanyak 710 penyelenggara negara. Kami kira demikian laporan kami. Mohon perkenan Bapak Sekretaris Dirjen PAUD Dasmen memberikan arahan, wejangan untuk kami semua sehingga kami dapat memberikan arahan juga kepada teman-teman semua. Kami kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Dari Wahyu Priyambodo. Selanjutnya, arahan dan pembukaan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Sutanto SHMA, kami silakan. Terima kasih Mbak Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Pertama tentunya kita perlu sekali lagi memanjatkan syukur pada Allah SWT yang telah banyak berikan banyak kenikmatan, ya, terutama nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mengupdate data LHKPN khususnya untuk mengingatkan kita semua untuk melaporkan LHKPN tahun 2021. Yang kedua, saya kira kita duduk di sini walaupun masih dalam situasi pandemi, kita belum bisa bertatap muka. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, teman-teman di seluruh PT dari seluruh Indonesia. Kalau kita lihat data secara nasional, hampir semuanya sudah level 1. Nah, tentunya saya mengingatkan sesuai dengan surat edaran Bu Sekjen bahwa seluruh karyawan itu diharapkan sudah mulai masuk kantor 75%, ya. Dan tentunya bergantian dan tentunya walaupun sudah diperbolehkan lebih banyak 75%, tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu menjadi penting karena kesehatan kita adalah yang utama. Ini saya kira harus ditindaklanjuti, walaupun sudah diperbolehkan lebih banyak untuk ke kantor, tetapi saya yakin Bapak Ibu termasuk di rumah, ya, ketika bergaul dengan tetangga, kemudian bepergian ke tempat lain, saya kira protokol kesehatan tetap harus dijaga. Ini menjadi penting karena ketika salah satu anggota keluarga
terdampak COVID, tentunya yang lain akan lebih mudah untuk terkena. Dan saya ingatkan juga yang belum vaksinasi, segera melakukan vaksinasi melalui jalur apapun, yang penting segera vaksinasi, karena kita meyakini bahwa vaksinasi itu dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita, terutama untuk vaksinasi COVID-19, itu akan bisa terhindar dari COVID-19, walaupun tidak ada jaminan 100%, tetapi paling tidak bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita untuk bisa terdampak dari COVID-19. Yang kedua terkait dengan kegiatan pada hari ini, jadi terima kasih telah hadir memenuhi undangan kami untuk mengikuti workshop pemutakhiran data wajib lapor LHKPN dan LHKASN, ya. Tentunya untuk seluruh pejabat dan seluruh pegawai di lingkungan Dirjen Pemda. Dan hari ini kami mengundang perwakilan dari seluruh Satker, sekali lagi untuk mengingatkan bahwa kita mempunyai kewajiban untuk melaporkan kekayaan dari masing-masing setiap tahun. Gitu. Jadi memang sesuai dengan Impres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, bahwa semua penyelenggara negara itu diwajibkan untuk menyampaikan laporan harta kekayaan pegawai negeri. Jadi memang di dalam Impres itu diwajibkan semua. Nah, tentunya berbeda, ada yang LHKPN dan ada LHKASN. Nah, siapa yang punya kewajiban menyampaikan laporan LHKPN dan siapa yang LHKASN, nanti kami bisa di rinciannya ada kami sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat dari peraturan KPK nomor 7 tahun 2016, bahwa pejabat yang pertama kali menjabat itu harus menyampaikan laporan LHKPN. Pertama kali, kemudian berakhir masa jabatan atau pensiun, kemudian pengangkatan kembali sebagai PNS setelah berakhir masa jabatan atau pensiun, kemudian setiap tahun dan secara periodik kita juga setiap tahun diwajibkan untuk melakukan pembaruan tentang LHKPN. Jadi setahun sekali kita harus menyampaikan laporan. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan surat edaran Menpan RB, jadi nomor 5 ya tahun 2006, bahwa pimpinan instansi, jadi maksudnya kementerian gitu ya Pak, Menteri melalui Bu Sekjen biasanya mengeluarkan penetapan wajib LHKPN. Jadi siapa-siapa yang harus melaporkan itu diberikan surat edaran, dan melalui Bu Irjen kemarin sudah mengingatkan, tadi disampaikan Pak Dodi bahwa untuk tahun 2021 sudah diingatkan Bu Inspektur Jenderal melalui suratnya bahwa semua wajib LHKPN diminta untuk memperbarui laporan LHKPN-nya tahun 2021. Kemudian di dalam surat edaran tersebut juga menugaskan unit kepegawaian untuk mengelola LHKPN. Nah, tentunya tingkat kementerian adalah di Biro Kepegawaian, Biro SDM, kemudian di setiap unit utama yang mempunyai tusi tentang kepegawaian, pengelolaan kepegawaian adalah di Sedijen, dan di Sedijen itu dulu ada Kasubag Kepegawaian, sekarang namanya Subkoordinator Kepegawaian, itu yang bertugas untuk mengelola laporan LHKPN, nanti akan melihat perkembangannya, ya, mendata, kemudian akan mengikuti dan mengkoordinasikan seluruh UPT, karena by name, by address, ya, itu nama dan
bekerja di UPT mana, di Satker mana itu akan ada namanya, dan itu akan ditagih nanti siapa yang belum, siapa yang sudah akan diingatkan terus sampai mencapai 100%. Jadi kalau kemarin tahun 2020 seluruh wajib lapor LHKPN itu melaporkan, tahun ini diharapkan juga tidak ada yang ketinggalan, semuanya harus lapor. Dan tentunya di dalam surat edaran itu juga menugaskan SPI di masing-masing satker untuk memonitor pencapaian LHKPN itu. Nah, teman-teman yang sekarang hadir yang mewakili UPT masing-masing, mewakili satuan kerja, tentunya bisa mewakili dari tim SPI dari masing-masing unit kerja, masing-masing satker untuk memantau, mengkoordinasikan untuk penyampaian laporan LHKPN. Kemudian di dalam surat edaran Menpan nomor 1 tahun 2008 itu di sana ada klausul bahwa pimpinan instansi itu diminta untuk tidak mengusulkan PNS untuk menduduki jabatan tertentu apabila tidak menyampaikan laporan LHKPN. Jadi di surat edaran Menpan nomor 1 tahun 2008 itu memerintahkan kepada pimpinan satker, pimpinan instansi, bahwa tidak mengusulkan PNS untuk menduduki jabatan tertentu ketika tidak menyampaikan laporan LHKPN. Walaupun kinerjanya baik, kemudian attitude-nya, perilakunya baik, tetapi kalau tidak melaporkan LHKPN, itu sangat disarankan untuk tidak diusulkan menduduki jabatan tertentu. Ini saya kira Bapak Ibu juga harus memahami ini. Itu adalah perintah dari Menpan. Kemudian perintah yang kedua dari Menpan adalah pimpinan instansi untuk tidak melantik PNS yang diangkat dalam jabatan apabila yang bersangkutan belum menyampaikan. Jadi tadi yang pertama mengusulkan PNS untuk tidak menduduki jabatan, ini tidak melantik PNS. Nah, jadi apalagi dilantik, diusulkan aja tidak boleh gitu. Nah, ini menurut saya harus dipahami Bapak Ibu. Kemudian bahwa berdasarkan surat edaran Menpan lagi nomor 5 tahun 2012 yang terakhir, kewajiban menyampaikan dan sanksi atas keterlambatan penyampaian LHKPN di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah. Jadi diharapkan kita tepat waktu. Jadi kita tuh paling lambat 3 bulan berakhirnya tahun anggaran ya. Jadi diharapkan sudah menyampaikan laporannya. Nah, di sini di surat edaran Menpan nomor 5 tahun 2012 itu apabila terlambat itu pimpinan instansi diberikan untuk diminta untuk memberikan sanksi kepada wajib LHKPN, wajib lapor LHKPN tersebut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya dalam mendukung menindaklanjuti dari Inpres tadi dan surat edaran Menpan, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 40 tahun 2017 tentang tata cara penyampaian LHKPN. Jadi Bapak Ibu bisa dibaca sendiri ya. Saya kira sudah memahami dan tolong dibaca ulang bagaimana cara menyampaikan laporan LHKPN. Itu tata caranya diatur di dalam Permendikbud nomor 40 tahun 2017. Nah, ini saya kira Bapak Ibu harus memahami, kalau sampai tidak paham, tanya sana kemari, tolong dibaca di Permendikbud 40 tersebut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, siapakah penyelenggara negara atau pejabat atau pegawai negeri yang wajib menyampaikan laporan LHKPN? Yang pertama adalah pejabat eselon 1 dan yang disetarakan. Kemudian pejabat eselon 2 dan yang disetarakan. Pejabat eselon 3 dan yang disetarakan. Pejabat eselon 4 dan yang disetarakan. Kemudian seluruh pejabat perbendaraan. Pejabat perbendaraan itu biasanya ada
KPA, BPK, kemudian ada bendahara, ada BPP, ada BPSPM dan sebagainya. Itu adalah semuanya pejabat perbendaharaan itu adalah wajib lapor LHKPN. Kemudian juga pejabat pengadaan barang dan jasa dan panitia pengadaan barang jasa. Jadi kalau Bapak Ibu termasuk dari pejabat tadi atau kelompok tadi ya, pejabat struktural baik dari eselon 1 sampai 4 atau yang disetarakan, kemudian pejabat perbendaharaan, pejabat pengadaan barang jasa termasuk panitianya, itu adalah wajib untuk menyampaikan LHKPN. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kapan kita harus menyampaikan laporan LHKPN? Jadi laporan LHKPN itu setiap tahun itu dalam 1 tahun sampai 30 Desember yang kondisi kekayaan setiap aparatur yang diwajibkan tadi itu dihitung 1 tahun sampai 31 Desember dan batas akhir penyerahannya itu paling lambat adalah tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Jadi misalnya tahun ini, tahun 2021, jadi harta kekayaan kita selama 1 tahun ini yang sudah mungkin akumulasi dari yang dulu ya, tapi setiap tahun karena kita diminta untuk melaporkan, maka untuk tahun 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember ini nanti harus dilaporkan batas akhirnya paling lambat 31 Maret 2022. Nah ini kita masih punya waktu untuk melaporkan 2021. Saya kira lebih cepat lebih baik. Jangan sampai akhir di Maret nanti ya. Lebih cepat lebih baik dan tolong Bapak Ibu yang memang ditugasi terutama di bagian kepegawaian atau di SPI untuk bisa mengkoordinasikan secara terus-menerus dari wajib lapor LHKPN ini setiap satkernya. Dan semakin cepat semakin baik. Dan kelihatannya kita perlu Pak Dodi setiap tahun memberikan penghargaan satuan kerja mana yang paling cepat dan lengkap menyampaikan LHKPN. Nah, itu mungkin untuk tahun 2021 ini kalau bisa kita berikan piagam penghargaan dari Pak Dirjen, satuan kerja mana yang paling cepat menyampaikan dan lengkap dan tidak melampaui batas waktu yang ditentukan. Saya kira perlu kita berikan penghargaan, misalnya 3 besar gitu ya, 3 terbaik yang tercepat dan terlengkap menyampaikan LHKPN itu berikan penghargaan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir yang perlu kami sampaikan berdasarkan catatan dari teman-teman di sebuah kepegawaian di subkoordinator kepegawaian bahwa untuk tahun 2021 ini di Ditjen Paudasmen itu ada wajib lapor LHKPN itu berjumlah 750 orang, cukup banyak. Jadi pegawai kita kurang lebih ada hampir 5.000 ya, 4.700 sekian, jadi hampir 8.000, hampir 5.000, 4.790 kalau nggak salah ya. Nah dari hampir 5.000 itu yang wajib lapor LHKPN itu 750 orang. Kalau dilihat dari jabatan strukturalnya itu ada eselon 1 sampai dengan eselon 4 itu ada 287, kemudian panitia pejabat pengadaan dan juga dengan berbulan-bulan ini untuk mendata peta jabatan yang ada di lingkungan. Kalau tidak sedang bicara, saya kira mikrofonnya minta di mute ya. Jadi Bapak Ibu bicara tidak masuk di dalam acara ini. Kemudian untuk pejabat perbendaharaan itu 252, jadi totalnya 750. Jadi pejabat struktural 287. Nah, ini yang akan menjadi kewenangan siswa di dalam permen yang kita susun. Baik, kita lanjutkan. Jadi
berdasarkan tadi dibagi pejabat struktural, pejabat pengadaan, dan pejabat perbendaharaan masing-masing tadi 287 untuk pejabat struktural, untuk pejabat pengadaan itu ada 211, kemudian pejabat perbendaharaan ada 252. Nah, kalau kita bagi per Satker pusat dan daerah, Satker pusat itu ada 162 orang wajib lapor LHKPN, untuk LPMP dari 34 provinsi itu ada 402 wajib lapor LHKPN, dan untuk PP dan PP PAUD itu ada 186 untuk wajib lapor LHKPN. Nah, ini saya minta bantuan Pak Dodi sebagai koordinator HTK dan Bumia di pusat, kemudian teman-teman di setiap satker yang memang ditugasi untuk mengendalikan, untuk mengkoordinasikan wajib lapor LHKPN termasuk LHKSN ya. Nah, mohon dibantu kalau bisa di bulan Januari tahun 2022 nanti semuanya sudah melaporkan dan kita bisa sampaikan kepada KPK melalui Inspektorat Jenderal agar kita bisa dikategorikan sebagai unit utama yang melaporkan LHKPN tepat waktu. Ini saya kira kami mohon betul bantuan dari Bapak Ibu semua untuk mengkoordinasi ini, dan tidak apa-apa, pokoknya semua harta kita dilaporkan yang memang, dan jangan lupa didukung oleh data-data data dukung yang sesuai, kemudian diupdate setiap tahunnya. Saya kira itu Pak Dodi, Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang kami hormati. Terima kasih Bapak Ibu narasumber yang akan memberikan pencerahan pada workshop hari ini. Mudah-mudahan kita lebih memahami tentang tugas-tugas kita, terutama dalam menyampaikan laporan LHKPN tahun 2021. Dan jangan lupa Pak Dodi nanti untuk yang 3 terbaik diberikan penghargaan dari Pak Dirjen untuk bisa memacu yang lain untuk tahun-tahun depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka workshop pemutakhiran data wajib lapor LHKPN dan LHKSN pagi ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ses. Baik, dengan demikian resmi sudah kegiatan ini dibuka. Terima kasih kepada Pak Sekretaris yang sudah berkenan untuk membuka kegiatan kita hari ini, dan kami ucapkan selamat melanjutkan agenda kerja berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, selanjutnya segera kita simak bersama sesi paparan terkait petunjuk validasi data wajib lapor laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dengan moderator Ibu Maulani Audia. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, bersama kita telah hadir narasumber dari Inspektorat Jenderal. Beliau Ibu Safrina Ayuning Wiyatnasari dengan jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur. Beliau nanti akan menyampaikan, akan memberikan paparan tentang petunjuk validasi data wajib lapor LHKPN kepada Bapak Ibu semua. Kepada Ibu Safrina, sudah hadir di link Zoom. Silakan Ibu Safrina. Terima kasih Ibu. Mungkin sebelum kita ke teknis, ke Pak Julians dulu, sudah bergabung dari Inspektorat Jenderal. Silakan Pak Julians. Terima kasih Mbak Safrina, moderator
Ibu Bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya, Pak pagi, salam Julian. sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, Pak Ses, Pak Dodi, Bu Mia, dan juga Ibu Bapak, teman-teman di Podasmen. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Ini menunjukkan bagaimana concern tinggi dari Podasmen untuk kita memutakhirkan data wajib lapor LHKPN. Kalau misalnya kita lihat ke belakang, memang Podasmen ini yang paling concern ya. Kalau kita lihat data-datanya, kita sudah 100% sekarang semuanya, bukan hanya LHKPN saja, bahkan sampai dengan LHKASN-nya. Dan juga pada waktu kemarin, juga Podasmen mendapatkan predikat terbaik ya untuk pengelolaan pengumpulan data LHKASN, itu mendapatkan piala dari Inspektorat Jenderal, dan tadi tampaknya gayung bersambut oleh Pak Ses. Nanti Pak Dodi mungkin bisa follow up, Pak Dodi bisa dibikin di lingkungan Podasmen kira-kira 3 satker yang terbaik. Mungkin 3 satker terbaik. Pada saat mengumpulkan LHKPN yang paling cepat, nanti yang LHKSN-nya juga. Monggo saja, kami juga amat sangat senang apabila ada piala-piala yang dapat disampaikan di internal Podasmen. Mohon izin, mungkin ada sedikit yang ingin kami sampaikan. Izin share screen. Mungkin ini hanya sebagai refreshment aja ya. Kami rasa teman-teman di Podasmen sudah memahami semua. Dan kita lanjut aja. Dasar hukum laporan harta kekayaan ini, seperti kita lihat di sini ada 4. Dan kita juga sekarang sebenarnya sudah ada PP 94 tahun 2021, di mana dalam PP tersebut secara jelas disampaikan bahwa kita semua harus mengumpulkan laporan harta kekayaan. Laporan harta kekayaannya apa saja, bukan hanya penyelenggara negara atau LHKPN yang melalui KPK, tapi juga LHKASN yang melalui Menpan. Ini wajib kita sampaikan, laporkan. Nah, dan di PP 94 itu saat bicara hukuman disiplin, ternyata pada saat ada pegawai yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaan, maka dapat diberikan hukuman disiplin. Sedang untuk jabatan administrator dan fungsional, nah fungsionalnya ini juga kalau kita lihat, kalau kami membacanya fungsionalnya kita sekarang semua fungsional umum dan fungsional tertentu. Jadi ini juga bisa masuk ke dalam PP 94 bahwa wajib. Dan kalau misalnya yang hukuman disiplin berat itu yang untuk jabatan lebih tinggi daripada administrator. Jenis pelaporan harta kekayaan, kami rasa ini juga sudah banyak memahami. Ini kita hanya refresh sedikit saja, nanti mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi. Tujuan dan manfaat pelaporan harta kekayaan ini adalah kewajiban undang-undang, dan kita setting dari awal menjabat. Ini kita masih bicara terkait dengan LHKPN. Pada saat kita awal menjabat, apabila kita masuk dalam kriteria yang dalam Permendikbud 40 tahun 2017, maka kita menjadi wajib lapor dan kita harus melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara. Selama menjabat, ini berarti kita periodik, masuk dalam kriteria Permendikbud 40, kita secara periodik harus melaporkan, dan juga pada saat nanti akhir menjabat. Perbedaan LHKPN dengan LHKSN, subjeknya, ya kalau misalnya LHKPN itu adalah penyelenggara negara, kalau ASN adalah yang di luar LHKPN. Jadi simpelnya, kalau misalnya ngisi LHKPN, berarti tidak perlu ngisi LHKSN. Kalau tidak mengisi LHKPN lagi, maka yang bersangkutan pegawai tersebut harus mengisi LHKSN. Tujuan penyampaiannya juga kepada KPK untuk LHKPN, dan kalau misalnya LHKSN-nya itu kepada pimpinan organisasi melalui APIP. APIP di sini adalah kami, Inspektorat Jenderal, sampaikan ke kami, dan nanti kami akan berkoordinasi dengan Menpan bahwa wajib lapor di tempat Ibu Bapak, misalnya di Podasmen, sudah menyampaikan LHKSN tersebut. Dan pengelolaannya juga berbeda ya dari KPK, kalau LHKPN, dan kalau misalnya LHKSN melalui Menpan, tapi melalui kami, melalui APIP. Waktu penyampaiannya adalah 2 bulan setelah menjabat atau berhenti dari jabatan, itu untuk LHKPN, dan waktu penyampaiannya untuk LHKSN adalah 1 bulan setelah menjabat atau berhenti dari jabatan. Dan poin terakhir, periode penyampaiannya, kalau LHKPN adalah awal menjabat,
selama menjabat itu periodik dan akhir menjabat. Sementara kalau LHKSN itu periode penyampaiannya adalah awal menjabat, mutasi jabatan, dan akhir jabatan atau pensiun. Ini tidak periodik ya kalau LHKSN, berbeda dengan LHKPN. Wajib lapor LHKPN dan LHKSN, mungkin kita lebih concern kayak LHKPN, asalkan dia tidak masuk dalam kategori di LHKPN, maka yang bersangkutan adalah wajib lapor dari LHKSN. Kita selalu berpatokan pada Permendikbud 40 tahun 2017. Udah itu aja. Kalau di Permendikbud 40 2017, sampaikan bahwa yang wajib lapor adalah pejabat eselon 1, 2, 3, 4, atau yang disetarakan. Nah, ini banyak pertanyaan. Kan pada saat kemarin 2020 kita ada perampingan organisasi gitu, mengikuti visi dan misi Presiden bahwa eselon 3 dan eselon 4 itu disederhanakan, dikurangi banyak gitu. Nah, pada saat eselon 3 dan eselon 4 tersebut disetarakan jabatan fungsionalnya, itu tidak masuk dalam kategori Permendikbud ini. Walaupun bahasa di Permendikbud adalah pejabat eselon 1, 2, 3, 4 yang disetarakan. Jadi kalau misalnya saya pada waktu itu adalah pejabat struktural, habis itu saya disetarakan menjadi jabatan fungsional, itu tidak masuk dalam Permendikbud 40 ini. Kenapa? Karena di lampiran Permendikbud 40 itu jelas, yang disetarakan itu apa saja. Misalnya eselon 3 adalah kepala bagian, kepala bidang, kepala subbidang, kepala subdirektorat, dan juga kepala UPT. Demikian juga eselon 4, Kasubag, Kasih, dan seterusnya. Jadi tidak perlu melebar apabila saya tadinya adalah pejabat struktural, saya ditugaskan menjadi koordinator. Sekarang koordinator itu adalah jabatan tambahan, bukan jabatan tetapnya. Jadi saya tidak masuk sebagai kategori wajib lapor LHKPN, walaupun saya sebagai koordinator. Tapi, misalkan saya tadinya struktural, habis itu pindah disetarakan menjadi fungsional, menjadi koordinator, tapi misalnya saya masuk menjadi pejabat perbendaharaan, anggaplah misalnya saya sebagai PPK atau PPSPM, ya berarti saya harus lapor, karena saya masuk ke dalam kategori di nomor 2 ini, masuk di pejabat perbendaharaan. Atau pada saat saya dari strukturalnya saya beralih menjadi auditor, ya di poin 3 saya masuk, karena jabatan fungsional saya adalah auditor, jadi saya wajib lapor LHKPN. Dan di poin 4 dan nomor poin 5 itu adalah pejabat PBJ dan juga panitia PBJ. Untuk menindaklanjuti bahwa Permendikbud 40 tahun 2017 itu, kan kita waktu itu belum, Dikti tidak bersama kita pada waktu Permendikbud tersebut. Oleh karena itu ada surat edaran dari Bu Irjen yang menambahkan wajib lapor LHKPN di lingkungan Kemendikbudristek. Ini surat Irjen nomor 7570/G/KP 2020 yang menambahkan bahwa kepala LL Dikti dan juga pimpinan PTN itu masuk ke dalam kategori wajib lapor. Pimpinan PTN ini juga sudah kita jelaskan tersebut, itu sampai dengan rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, Kaprodi dan Kajur itu juga masuk ke dalam kategori wajib lapor. Tapi ini mungkin kurang relevan untuk kita bahas di sini karena kita hanya di dalam lingkup Pautdasmen saja. Nah, yang wajib lapor LHKPN, iya semua yang nggak di LHKPN. Jadi misalnya tadi saya adalah pejabat struktural, saya selalu mengisi LHKPN. Pada saat saya disetarakan, saya menjadi anggaplah jabatan fungsional perencana ahli muda. Saya menjadi perencana ahli muda, saya tidak memegang jabatan perbendaharaan, dan saya bukan auditor, saya perencana ahli muda, maka di tahun ini saya mengisi LHKSN. Jadi begitu Ibu Bapak. Dan ini jadi mungkin perlunya pada saat kita bicara pemutakhiran data ini, kita samakan persepsi kita, agar nanti para admin di unit kerja, di satuan kerja Pautdasmen, clear siapa sih yang wajib lapornya. Kalau misalnya tadi dia pejabat eselon 3 menjadi koordinator, apakah wajib lapor? Tidak, kalau misal jabatannya sebatas koordinator, karena itu adalah tugas tambahan. Tapi kalau misalnya yang bersangkutan menjadi PPSPM, atau enggak mungkin bendahara, atau PPK, ya itu wajib lapor. Kalau misal di luar itu, arahkan yang bersangkutan untuk mengisi LHKASN-nya. Harta kekayaan yang dilaporkan ini
seperti sama ya LHKPN dengan LHKSN adalah harta ASN atau penyelenggara negara tersebut ditambah dengan harta pasangan suami atau istri. Kalau saya berarti harta istri saya juga harus dicantumkan di situ, plus harta anak tanggungan. Anak tanggungannya ini sampai sejauh mana? Nah, ini juga agak sedikit menjadi pertanyaan ya, tapi mungkin kita ikut kemarin juga jawaban dari Menpan ya, kemarin kita banyak diskusi, kita diundang juga oleh Dikti karena di Dikti itu banyak sekali wajib lapor LHKPN dan terutama LHKSN yang masih ada belasan ribu yang belum mengisi. Kemarin kita diundang oleh Dikti dan juga mengundang Menpan, ditanya harta anak tanggungan tuh sampai sejauh mana sih? Kemarin sih jawabannya ya selama kalau misalnya sudah kuliah ya udah mungkin bisa dianggap di luar tanggungan. Cuma nggak tahu juga deh itu bagaimana. Monggo aja ini mungkin ada sedikit kekosongan di sini. Kalau tadi saya berpikirnya harta anak tanggungan selama dalam KK gitu, tapi mungkin dalam KK juga mungkin sudah menghasilkan sendiri. Ya, ini kami kembalikan kepada Ibu Bapak bagaimana melaporkan terkait dengan harta anak tanggungan. Apakah menurut Ibu Bapak, menurut teman-teman Potdasmen, anak itu adalah masih dalam tanggungan atau tidak? Yang paling memahami adalah Ibu Bapak sekalian. Kita masuk ke LHKPN, ini nanti mungkin lebih ke arah teknisnya, akan banyak dijelaskan oleh Mbak Safrina, atau juga pada saat nanti kita banyak diskusi. Waktu penyampaiannya tadi ini adalah, ada yang khusus, ada yang periodik. Khusus itu di dua fase, pertama kali menjabat, dan juga pada akhir menjabat. Jadi kalau misalnya seharusnya yang pertama menjabat, waktu saya menjadi struktural pertama, saya melaporkan khusus. Nah, pada saat saya disetarakan menjadi jabatan fungsional perencana muda, saya melaporkan akhir jabatan saya, itu juga laporan khusus. Jadi saya laporkan pada saat saya pertama kali menjabat, waktu dulu menjadi Kasubag, habis itu secara periodik di masa tersebut saya melaporkan, di tahun 2020 saya menjadi perencana ahli muda, berarti pada tahun kemarin itu saya berhenti gitu, berhenti karena saya dianggap saya berhenti menjadi masuk dalam kategori wajib lapor LHKPN, sehingga saya mengisi periode khusus akhir masa jabatan saya. Dan kalau ini yang periodik itu adalah selama masa menjabat dan selama masa menjabat yang periodik. Khusus itu berakhir masa jabatan seperti posisi saya tadi atau mungkin pada saat saya pensiun itu juga masuk ke dalam jenis laporan khusus. Media pelaporannya melalui ilhkpn.kpk.go.id dan ini mungkin alur pengisian LHKPN-nya nanti bisa secara teknis apabila Bapak ada pertanyaan. Mungkin juga kami singgung sedikit terkait dengan LHKSN karena ini adalah satu kesatuan yang sama. Tapi tampaknya teman-teman di Potdasmen juga sudah mendapatkan piala untuk LHKSN pada tahun ini bahwa menjadi yang terbaik ya dan paling cepat mengumpulkan wajib lapornya menyampaikan laporan harta kekayaan LHKSN-nya dan kami apresiasi yang setinggi-tingginya. Dan tapi mungkin kita juga perlu ini walaupun ini dalam kegiatan LHKPN mungkin juga kami sekedar reminder agar admin juga mengupdate data-data ASN. Mungkin ada pegawai-pegawai yang baru masuk, itu juga nanti tetap harus dimasukkan ke dalam kategori wajib lapor LHKSN. Seperti kita ketahui bersama, di tahun ini kita ada pengadaan CPNS, atau mungkin ada CPNS atau pegawai yang belum masuk di tahun lalu, mohon untuk dimasukkan dalam kategori wajib lapor LHKSN di satuan kerja, unit kerja Ibu Bapak. Alur pengisian LHKSN dan juga pemutakhirannya. Nah, ini akan nanti banyak dijelaskan oleh Mbak Safrina terkait dengan tahapan pengolahan, terkait dengan administrasinya. Nah, ini adalah data kita per 16 November kemarin. Kami apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman Potdasmen. Terima kasih Pak Sef atas arahan Bapak. Ini tampaknya teman-teman Potdasmen concernnya amat sangat tinggi, didukung juga oleh Pak Dodi tampaknya sehingga LHKPN dan LHKSN-nya semua 100% di tahun 2000 di periode pelaporan 2020 kemarin. Sudah 100% di Potdasmen untuk LHKPN dan juga dari 4.229 wajib lapor LHKSN itu juga sudah
100%. Sehingga kami rasa ini ke depannya dapat selalu dijaga performa ini atau bahkan mungkin ditingkatkan lagi. Nah, bukan hanya sebatas wajib lapornya itu melaporkan sampai dengan mungkin periode Desember yang penting lapor, enggak. Mungkin kita bisa mengejar lagi sampai dengan tingkat kepatuhan. Sebelum Maret kita sudah selesai. Kita selalu harus challenge diri kita. Mungkin Februari sudah selesai semua, di tahun berikutnya itu juga kami akan sangat apresiasi. Mungkin demikian sedikit pengantar dari kami terkait dengan pemutakhiran data LHKPN, dan juga kami sedikit singgung juga LHKSN karena kami rasa ini menjadi bagian yang tidak dapat kita pisahkan ya, karena di PP 94 itu kita bicara sekarang sudah laporan harta kekayaan, jadi mungkin kita harus selalu melakukan pemutakhiran data baik LHKPN dan LHKSN. Dan nanti selanjutnya mungkin kami mohon bantuan dari Mbak Safrina untuk menjelaskan juga terkait dengan teknis updating data kita, supaya teman-teman Podasmen, para admin di unit kerja dapat memahami apa yang harus dilakukan sehingga wajib lapornya itu on point. Jangan sampai nanti yang seharusnya tidak masuk kategori wajib lapor tapi masih didaftarkan sebagai wajib lapor, itu nanti akan membebani kita. Misalnya sudah mau pensiun dalam waktu tidak lama tapi masuk dalam kategori wajib lapor, itu nanti akan membebani kita. Atau mungkin tadi salah mengidentifikasi bahwa ternyata yang bersangkutan sudah bukan menjabat menjadi eselon 3 atau eselon 4, tapi masih masuk menjadi wajib lapor, itu nanti akan menyulitkan kita di kemudian hari. Mungkin demikian sedikit pengantar dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Safrina, bisa dijelaskan terkait dengan teknisnya, dan nanti kita bisa lanjutkan dalam sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jule. Jadi nanti Ibu Bapak kita akan ke teknis tata cara validasi untuk wajib lapor LHKPN. Jadi mohon izin saya share screen dulu. Jadi sesuai dengan surat edaran Inspektur Jenderal nomor 7451 Bapak Ibu yang telah disampaikan pada tanggal 22 Oktober, di sini kami sampaikan bahwa untuk memasuki pelaporan LHKPN tahun 2021 yang nantinya akan disampaikan pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2022, maka untuk admin di unit kerja diminta untuk melakukan pemutakhiran data WLLHKPN-nya. Nah, apa saja yang harus dilakukan untuk pemutakhiran data WLLHKPN ini? Kita ada 3 yang harus dimutakhirkan, yaitu penambahan WL baru. Kalau misalkan sebelumnya belum menjadi WLLHKPN, kemudian menjadi penyelenggara negara, maka perlu didaftarkan untuk penambahan WL-nya. Kemudian yang kedua, pengaktifan kembali. Pengaktifan kembali wajib lapor tahun 2021. Ini apabila di tahun sebelumnya yang bersangkutan tidak menjabat sebagai penyelenggara negara, tapi di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah didaftarkan gitu. Jadi diaktifkan kembali. Kemudian yang ketiga, penonaktifan wajib lapor tahun 2021 apabila terdapat penyelenggara negara yang sudah tidak menjadi wajib lapor LHKPN lagi. Jadi Bapak Ibu, terutama untuk yang penonaktifan wajib lapor, ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu, karena sesuai dengan surat dari surat dari KPK bahwa periode pemutakhiran ini dia akan tutup pada akhir Desember 2021. Jadi kalau misalkan nanti untuk WL yang ternyata sebenarnya sudah tidak menjabat sebagai penyelenggara negara atau sudah pensiun, tapi tidak dinonwajib laporkan atau tidak dinonaktifkan pada
tahapan pemutakhiran ini, yaitu sampai Desember 2021, maka yang bersangkutan nanti namanya akan muncul lagi nih di tahun depan gitu, dan mau nggak mau harus lapor begitu Bapak Ibu. Jadi nanti mohon diperhatikan kembali kriteria-kriteria apa saja, siapa-siapa saja yang terkategori sebagai wajib lapor LHKPN. Di luar penyelenggara negara yang wajib lapor LHKPN, maka lapornya nanti LHKSN. Jadi seperti sampaikan Pak Julian tadi, termasuk pejabat-pejabat struktural yang saat ini disetarakan menjadi fungsional, menjadi subkoordinator, memiliki tambahan menjadi subkoordinator, koordinator, dan tidak memiliki fungsi, menjalankan fungsi tambahan sebagai pejabat perbendaraan atau pejabat pengadaan barang dan jasa dan panitia pengadaan barang dan jasa, maka yang bersangkutan diminta untuk melaporkan harta kekayaannya melalui LHKSN, gitu ya. Nah, kalau misalkan pejabat struktural tersebut fungsional dan memiliki rangkap fungsi atau fungsi tambahan sebagai pejabat perbendaraan atau PBJ, maka yang bersangkutan tetap menjadi wajib lapor LHKPN. Gitu Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin teknis di Paudikdasmen seperti yang periode tahun lalu ya, mungkin sudah dibagi Google Spreadsheet-nya sama Mbak Rina, nanti Bapak Ibu akan memberikan keterangan apakah masih menjabat atau sudah tidak menjabat. Nanti teknis di aplikasinya Mbak Rina yang akan menjalankan begitu. Jadi perlu diperhatikan ya Bapak Ibu, terutama untuk yang penon-WL-an. Nah, untuk yang pegawai-pegawai baru, silahkan nanti yang tidak termasuk dalam kategori kriteria wajib lapor LHKPN segera diajukan atau diusulkan untuk pembuatan akun baru di LHKSN-nya. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya, Pak Julian. Saya kembalikan ke moderator, apakah langsung dibuka sesi diskusi? Silahkan. Baik, terima kasih Pak Julian Sandarsa dan Bu Safrina. Kita buka aja sesi diskusi kita kali ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa di kolom chat atau menunjukkan angkat tangan ya, raise hand. Kalau di kolom chat sendiri ini belum ada yang mengajukan pertanyaan, mungkin Bapak Ibu udah pada paham kali ya? Atau gimana? Atau ada yang bisa sharing Bapak Ibu? Saya izin Mbak mau bertanya. Oh baik Pak Dodi, terima kasih. Silakan Pak Dodi. Terima kasih Bu Moderator, yang terhormat Pak Julian. Tadi disampaikan oleh Pak Sesdijen, kita ingin membuat atau memberikan penghargaan ya kepada teman-teman ataupun dari Satker LPMP maupun PP dan PP PAUD Tikmas. Nah, terkait itu mungkin kami bisa benchmark dengan Inspektorat Jenderal, kira-kira kriteria apa saja yang kita bisa jadikan indikator di dalam nanti memberikan penghargaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah penghargaan itu diberikan setelah tahun berjalan, misalnya di tahun 2020, kemudian kita bisa baru memberikan penghargaan di tahun 2021. Nah, kalau sekarang kita lakukan pemberian penghargaan di 2021, tentunya kita akan memberikan penghargaan di tahun 2022. Nah, mungkin ada baiknya, karena tadi ada terjadwal untuk pelaporan itu Januari sampai 31 Maret, tentunya masih ada jeda waktu panjang ya. Mungkin kalau boleh kami minta saran, apakah
pada saat sudah terkumpul pada saat di 31 Maret atau di bulan Januari kita melakukan penilaian. Demikian Pak, terima kasih. Mohon arahan dan petunjuknya. Terima kasih Bu. Ya baik, silakan Pak Julian Sanders atau Bu Safrina ini. Ya, Panggil aja Jule, panggil aja Jule. Oh ya, mohon maaf. Panjang amat manggilnya Julian Sanders. Iya, saya Biar sendiri ini, repot Pak, Pak panggilnya. Saya bingung panggilan kebiasaannya apa gitu, takutnya salah Pak. Silakan Pak Jule. Oke, thank you moderator, thank you Pak Dodi pertanyaannya. Ini berarti sudah ada rencana nih untuk langsung melaksanakan apa yang disampaikan oleh Pak Ses tadi. Kami monggo aja Pak kalau misalnya mau benchmark, tapi mungkin bukan benchmark kali Pak ya, mungkin yang diperlukan oleh teman Pak Dodi dan tim itu adalah data dari kami ya. Mungkin kita bisa lihat, mungkin ya nanti mungkin Bapak bisa misalnya mau membuat kriterianya seperti apa, cuma kalau yang ada di bayangan saya saat ini mungkin yang paling cepat gitu Pak. Anggaplah yang paling cepat, kan kita ada periode, kan kita bicara kepatuhan nih Pak. Kita bicara kepatuhan adalah sampai dengan Maret tahun berjalan ya kan, misalnya gitu. Nah mungkin bisa dicek nanti datanya kan kami miliki, misalnya kita bisa lihat siapa sih yang sudah 100% di bulan Maret, siapa aja yang sudah 100% yang kepatuhan. Nanti mungkin bisa kita tarik lagi siapa yang paling cepat, jadi sebelum Maret. Mungkin siapa tahu yang Februari ada unit kerja yang udah selesai semua 100%, kita juga punya datanya. Jadi mungkin bisa dari situ Pak, yang paling cepat, yang paling patuh, yang paling cepat, dan apalagi ya, mungkin itu kali Pak ya. Atau juga mungkin ada yang unit kerja terbanyak gitu, misalnya yang jumlah wajib lapornya paling banyak, tapi juga cepat, itu juga bisa menjadi variabel-variabel penilaian dari teman-teman Pautdasmen. Kami pada prinsipnya kami monggo aja Pak, misalnya kriterianya mau seperti apa di Pautdasmen. Selama kami miliki datanya nanti dapat kami sampaikan. Jadi nanti tinggal Bapak tanya misalnya, siapa nih yang paling cepat gitu ya, kita bisa sampaikan. Misalnya mau 3 terbaik, kita bisa sampaikan. Dan apakah mau diberikan tahun ini bisa Pak, kita juga punya datanya kan tahun ini. Misalnya akhir tahun untuk periode pelaporan 2020 kemarin, siapa sih yang paling oke nih di tahun periode pelaporan 2020, kita punya datanya. Nanti untuk di 2022, berarti kan periode tahun pelaporan 2021, ya monggo, misalnya mau diberikan di bulan Juni atau di bulan apa, kita juga punya datanya semuanya Pak. Jadi kami monggo aja, Bapak perlu variabelnya seperti apa, selama kami miliki datanya, dapat kami sampaikan kepada Pak Dodi dan tim. Sementara ini apa Pak indikatornya Pak? Sementara ini kemarin sih yang paling itu Pak, yang paling cepat Pak ya, kepatuhan cepat ya. Nah, kita bicara dari kepatuhan, yang kepatuhan itu kan sampai dengan Maret, tapi memang ada juga satker yang belum Maret udah selesai gitu, sebelum deadline sudah selesai kan itu juga bisa kita jadi. Atau mungkin kalau dari sisi akuntabelnya nggak dilihat lagi Pak ya? Akuntabel, kalau akuntabilitas yang menyatakan akuntabilitas itu kan bukan kita Pak, bukan Pautdasmen, bukan Itjen. Kalau kita bicara LHKPN itu kan KPK Pak ya, gitu. Tapi kalau kita anggap semua penyelenggara negara wajib lapor itu memiliki integritas ya pada saat mengisi laporan harta kekayaannya. Jadi kami itu bukan menjadi variabel kalau sementara kami, karena kita juga nggak punya nih variabelnya. KPK, saya nggak tahu nih, kita juga nggak tahu nih dalaman isi LHKPN-nya Ibu Bapak, kita nggak tahu, Itjen nggak tahu, yang tahu tuh KPK. Hanya sisi kepatuhan ya Pak ya? Iya, jadi kita bicara kepatuhan aja Pak. Oke. Terima kasih Pak Julian. Siap Pak. Baik, ada yang telah resen nih dari Mbak Farah. Mbak Farah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Maulani. Jadi kan dari LPMP Kepri ini kita memang sudah melakukan penutupan LHKPN untuk
dua pejabat yang sudah penyetaraan, dan kita termasuk mendukung untuk supaya di Januari 2022 semua udah terlihat bagus ya Mbak ya. Nah, cuman untuk yang LHKSN-nya ini yang kita belum ada akunnya. Nah, kira-kira ada deadline nggak kapan LHKSN itu harus terisi lagi untuk yang dua penyetaraan tersebut? Itu aja Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Farah. Kepada Pak Jule atau Mbak Safrina, silakan. Untuk yang sudah penutupan sama LHKSN belum ada akunnya, mungkin Mbak Safrina bisa menjelaskan, Mbak Safrina. Baik, jadi Bu, kalau misalkan LHKPN-nya sudah dinonaktifkan, kemudian akan beralih ke LHKSN, nanti bisa bersurat saja, atau kalau misalkan unit utama sudah ada akunnya Ibu untuk admin di unit kerjanya, jadi nanti bisa langsung ke admin unit kerjanya, ke Mbak Rina, untuk nanti dibuatkan akun LHKSN-nya Ibu. Begitu. Kalau waktu penyampaiannya segera aja Ibu ya, karena kan memang seharusnya kalau berhenti dari jabatannya itu kan 1 bulan ya, atau maksimal 2 bulan itu sebenarnya sudah harus melapor. Tapi karena memang kita masih ada miss di beberapa bagian ya, karena ada mispersepsi ya, segera aja Bu. Kalau dari surat edaran Bu Irjen kemarin sampai akhir November. Akhir November harus sudah diisi LHKPN-nya atau LHKSN-nya? Iya, diselesaikan untuk semua pelaporan harta kekayaan yang belum menyampaikan. Oh, gitu. Iya, jadi segera aja nanti ke Mbak Rina, dicek kalau sudah ada akunnya sih enak, tinggal tarik password aja, diaktifin, tarik password. Kalau belum, nanti tinggal dibikinin aja. Sudah ada akunnya Bu kalau di unit utama. Oh, baik kalau gitu. Nanti kami follow up ke Bu Rina. Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, belum ada lagi yang raise hand. Ditayangkan aja nih, ada beberapa pertanyaan yang dari kolom chat. Ini dari Ibu Arianti, dari BP PAUD Provinsi Papua. Itu bertanya, masih bisakah untuk mengajukan WL LHKPN baru? Bisa. Sampai dengan akhir, kalau kita schedule kita di Kemdikbud sampai 15 Desember. Jadi paling akhir 15 Desember harus sudah pemutakhiran harus sudah selesai. Dimulai penambahan, pengaktifan kembali sampai dengan penon wajib laporan atau penonaktifan itu sampai dengan 15 Desember Ibu. Masih bisa diajukan. Baik, berarti masih bisa ya sampai tanggal 15 Desember. Ditunggu itu Ibu Arianti untuk segera. Ini ada lagi dari Bapak Wayan Teja dari LPMP Provinsi Bali. Bertanya, kalau yang penonaktifan LHKPN, apakah nanti isinya LHKPN akhir menjabat atau langsung LHKSN aja? Kalau tahun 2020-nya LHKPN-nya sudah terisi, silakan langsung di non-WL-kan aja, di LHKPN-nya beralih ke LHKSN. Oke. Ada yang resen lagi? Belum ada. Baik, kita ke kolom chat lagi. Ini pertanyaan dari Bapak Joko Sutrisno dari BP PAUD Dikmas Provinsi Yogyakarta. Ini terkait LKPN, apabila PN yang selesai masa jabatannya kemudian diangkat menjadi pejabat fungsional, tetapi kemudian diangkat lagi menjadi PN dalam 1 tahun, apakah pelaporan LHKPN dilakukan 2 kali dalam tahun tersebut? Dan ketika masa jabatan selesai dan ketika diangkat lagi menjadi PN. Kalau terjadinya di tahun yang sama, di periode tahun yang sama, cukup 1 kali aja lapornya, Pak. Jadi tidak perlu 2 kali lapor LHKPN, lapornya sekali aja. Jadi kan waktu menjabat, misalkan, kan yang bersangkutan ini selesai jabatannya, kan beliau berarti sudah mengisi ya, kita asumsinya yang bersangkutan sudah mengisi LHKPN-nya. Nah, kemudian diangkat kembali menjadi penyelenggara dalam 1 tahun. Misalkan itu di tahun yang sama, tidak perlu lapor lagi Pak, kan sudah lapor.
nanti lapor lagi tahun depannya ketika yang bersangkutan, kalau misalkan beliaunya masih menjabat, berarti lapornya itu tahun depannya lagi. Jadi tidak perlu lapor 2 kali dalam satu periode yang sama. Terus kalau misalnya dia udah sempat jadi pejabat fungsional, apa harus melaporkan LHKSN pada tahun tersebut? Jadi kita lihat dulu case-nya ya Bu, maksudnya jeda waktunya gitu. Karena kan kalau LHKPN, misalkan dia sudah melapor, jadi kan yang utama itu LHKPN sebenarnya. Kalau sudah lapor LHKPN, tidak perlu lagi lapor LHKSN. Tapi kalau misalkan yang bersangkutan itu disetarakan, kemudian pindah ke fungsional, kita ada batasan waktu untuk penyampaiannya di LHKSN. Berarti kan langsung dialihkan harusnya. Kalau misalkan langsung dialihkan, ya yang bersangkutan mengisi LHKSN-nya dulu, gitu. Nanti LHKP-nya lagi tahun depannya, Bu. Oh, gitu. Jadi LHKP-nya nggak perlu 2 kali. Karena kan yang Tapi bersangkutan sempat disetarakan dulu kan. Iya, di dalam tahun yang sama itu apakah ada pelaporan LHKPN juga, LHKSN juga? Kan tadi kan case-nya itu bapaknya itu kan penyetaraan, jadi dia jadi pejabat fungsional. Mungkin di tahun yang sama, tapi jedanya mungkin hanya beberapa bulan, mungkin ada 3 bulan atau 6 bulan. Nah, tapi di akhir tahun beliau kembali lagi menjadi pejabat struktural gitu loh. Jadi apakah di masa periode itu apakah beliau harus melapor LHKSN atau cukup LHKPN aja yang di awal itu? Mungkin kita buat kita bikin yang paling simpel aja Bu ya. Kan begini, kan misalnya anggaplah pejabat tersebut di tahun 2000, saya bicaranya 2021 lah ya ceritanya ya. Ya 2021, anggaplah tadinya 2021 saya masih sebagai pejabat. Habis itu penyetaraan di sorry, ini tahun berapa ya? 2021 Pak ini. Enggak, bukan maksudnya case-nya. Case-nya 2021. Jadi dia dia pejabat itu mungkin di bulan Maret itu dilantik jadi pejabat fungsional. Tapi di bulan Juli dia kembali lagi dilantik menjadi pejabat struktural lagi gitu Pak. Ya, kan gini, pada saat kita bicaranya kan utamanya adalah LHKPN-nya dulu ya. LHKPN. Pada saat pejabat tersebut bulan Maret berhenti menjadi kategori wajib lapor LHKPN, habis itu di bulan Juli diangkat lagi. Nah, tapi kan kita di dalam periode tersebut kita belum bisa menonaktifkan. Jadi pejabat tersebut masih masuk dalam kategori wajib lapor secara sistem ya LHKPN. Di bulan Juli diangkat lagi, berarti pada saat pemutakhiran data di sini kita tetap dia sebagai wajib lapor LHKPN. Kalau menurut saya jadi nggak usah diribetin gitu. Selama misalnya masih dalam periode 1 tahun yang sama, selama dia belum dinonaktifkan, monggo langsung lanjutkan saja. Mungkin pemutakhiran data yang diperlukan di sini adalah jabatannya. Anggaplah tadi misalnya Kasubag gitu kan ya, tadinya Kasubag, habis itu pada saat penyetaraan menjadi fungsional. Habis penyetaraan, habis itu tiba-tiba dia misalnya promosi atau mungkin diangkat lagi menjadi Kasubag TU, ya itu kan masih dalam satu periode 2021. Kan kita nanti bicara pemutakhirannya di akhir tahun ini, jadi nggak usah diribetin, yang paling simpel aja. Begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Jule. Ini ada lagi nih yang bertanya, katanya ada pegawai kami yang sudah tidak menjabat, tapi namanya masih ada dalam wajib lapor LHKPN. Bagaimana cara penonaktifannya? Inilah saatnya kita lakukan penonaktifannya gitu. Jadi nanti bisa koordinasi dengan Mbak Rina ya. Mbak Rina ya, admin di Podasmen. Jadi monggo disampaikan aja datanya ke Mbak Rina. Nanti Mbak Rina bisa langsung koordinasi dengan kami untuk kita nonaktifkan. Siap. Kita ke yang raise hand ya, Bapak Teja dari LPMP Bali, silakan Pak. Terima kasih Bu. Menyambung pertanyaan saya tadi di kolom chat. Kasusnya kalau gini Bu, misalnya dulu Ibu mantan pejabat kan, mantan struktural, terus sudah nggak menjabat, berarti kan harus dinonaktifkan. Kebetulan beliaunya dinonaktif selesai menjabatnya setelah mengisi LHKPN periode setelah bulan Maret itu.
Nah, di tahun depan, di periode 2021 ini, beliau kan harus mengakhiri LHKPN-nya. Nah, beliau tuh nanti apakah mengisi LHKPN mengakhiri plus juga dengan LHKASN-nya gitu. Itu pertanyaannya. Artinya apakah beliau tuh dua apa bisa sekalian kalau udah mengakhiri itu udah termasuk nanti langsung LHKASN. Terima kasih, Bu. Ya baik. Terima kasih Mbak Pak Sabrina, nanti Teja. mungkin mohon dikoreksi ya kalau saya salah ya, ini terkait dengan mungkin mengakhiri dulu LHKPN-nya supaya clear cut off-nya, habis itu baru mengisi LHKSN-nya. Apa benar begitu Mbak Sabrina? Benar Pak. Jadi mengakhiri jabatannya dulu. Jadi begini juga Bapak Ibu, mungkin untuk yang kasus-kasus seperti ini, kalau misalkan beliau Maret itu sudah lapor untuk yang 2020-nya. Nah, nanti kemudian yang bersangkutan misalkan Julinya itu sudah mengakhiri. Nah, selama yang kemarin sudah diumumkan oleh mereka bisa langsung melaporkan akhir jabatan Pak sebenarnya. Jadi tidak perlu menunggu Maret 2022 gitu. Jadi kita supaya tidak membebani kita gitu. Kadang-kadang kan WL nih kalau misalkan merasa sudah tidak menjabat, apalagi tidak menjabatnya per Juli 2021 ya, kemudian 2022 kita minta lapor lagi, ada yang susah-susah gitu ya Pak. Jadi selama sudah mengakhiri bisa langsung diakhiri Pak, tidak perlu menunggu di Januari 2022 begitu sebenarnya. Jadi tetap mengakhiri dulu, kemudian nanti baru beralih ke LHSN. Begitu Pak Teja. Ya Ibu, berarti kalau misalnya belum diakhiri sampai dengan akhir tahun ini, berarti seandainya misalnya yang bersangkutan mengakhiri mungkin bulan setelah sebelum Maret 2022, berarti mereka harus 2 kali ya Bu ya. Pertama mengakhiri LHKPN-nya, setelah itu baru mulai dengan LHKSN-nya gitu ya Bu? Iya, sebenarnya simultan bisa sih Pak. Sekarang dibuatkan akun LHKSN-nya juga bisa. Iya, sekarang juga bisa kan gitu Bu? Oke. Iya Pak. Siap Bu, siap. Terima kasih Bu, karena banyak kasus begitu Bu. Biasanya pegawai berpikirnya di awal tahun aja Bu. Iya, jadi memang kemarin tips dari KPK-nya seperti itu ya Pak. Jadi kalau misalnya sudah mengakhiri, udah langsung aja lapor supaya di Maret 2022 Pak Dasman sudah tidak terbebani lagi dengan mereka-mereka yang sudah mengakhiri jabatan dan susah ditagih gitu Pak. Karena kan begitu selesai langsung lapor. Jadi 2021-nya sudah clear begitu Pak Teja. Terima kasih Bu. Baik, sudah puas ya Pak Teja ya dengan jawaban Bu Safrina ya Pak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan di kolom chat. Ini bertanya kalau dulu sebelum mutasi bulan Juli di unit lama sebagai PBJ, apakah harus tetap melaporkan LHKPN juga di unit baru atau cukup minta dinonaktifkan? Terima kasih. Ini dari Bapak Endi Fatah ini. Pak Juli atau Bu Safrina yang akan menjawab? Pertanyaan mutasi ya? Kenapa? Mutasi ya, pindah unit ya? Ya, jadi pindah unit kerja. Dulunya itu beliau PBJ udah melapor di HKPN. Pas di unit baru kan beliau belum sebagai PBJ. Nah, apakah dia minta dinonaktifkan atau bagaimana? Ya, ini kan berarti kan saatnya ya kita melakukan pemutakhiran data. Misalnya tadi saya di Itjen, tiba-tiba anggaplah tadi saya di LPMP Sulawesi Barat gitu, habis itu saya pindah ke LPMP Sulteng gitu. Nah, itu berarti admin yang di Sulbar menyampaikan ke admin pusat bahwa saya sudah pindah ke Sulteng. Mungkin begitu. Nah, apabila saya pindah ke Sulteng itu saya masuk dalam kategori wajib lapor LHKPN, ya itulah saatnya juga dimutakhirkan datanya. Jadi begitu kali ya. Kalaupun beliau tidak lagi menjabat sebagai PBJ, berarti dinonaktifkan ya Pak? Yes, dinonaktifkan.
pas saat pemutakhiran data ini ya, pada saat ini Saat mungkin gitu. pemutakhiran data ini. Habis itu juga mungkin berarti di-update juga berarti data LHKSN-nya, berarti bahwa saya ini bukan pegawai di Sulbar lagi. Saya berarti kan sudah pegawai Sulteng. Berarti nanti saya menjadi penilaiannya LHKSN apakah saya tepat waktu mengisi LHKSN-nya di Sulteng. Mungkin begitu. Berarti di tahun ini juga dia mengisi LHKSN gitu ya, Pak? Di unit yang terbaru. Iya, ya Mbak Safrina ya, atau nggak nunggu tahun depan juga. Makanya apa nunggu tahun depan baru beliau mengisi LHKSN, jadi tahun ini hanya penonaktifan di LHKPN-nya. Kita nonaktifkan LHKPN-nya kan yang di tahun ini. Habis itu kan berarti bukan hanya menonaktifkan, berarti kan mengeluarkan saya dari Sulbar, saya masuk ke Sulteng. Iya. Jadi itu mungkin tahapan-tahapannya. Jadi nanti pada saat tahun depan aja, kalau saya sih pikirnya mendingan saya ngisi LHKSN tahun depan pas sudah clear. Jadi posisinya sudah tepat gitu. Pada saat sudah dilakukan updating data pegawai yang sudah clear, baru kita isi. Oh, baik. Terima kasih Pak Jule. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin didiskusikan? Waktunya masih cukup agak lama ini. Atau dari iya Pak. Atau dari Bu Safrina ada yang mau ingin ditambahkan atau mau disampaikan? Atau dari Pak Jule sendiri untuk apa? Ada yang ditambahkan untuk mengingatkan kembali? Tadi ada yang mau nanya, tadi kayaknya ada yang. Izin Pak, mau tanya Pak. Ya, oh monggo. Iya, silakan. Saya Pak, ada Pak Jurbalin dari BPPAU Provinsi Bengkulu. Yang saya ingin tanyakan, menurut Permendikbud 40 2017 itu, seluruh penyelenggara pejabat penyelenggara S1, 2, dan 3, dan seterusnya 4 poin itu Pak, harus melaporkan LHKPN. Tetapi, misalkan di dalam struktur organisasi itu eselon 4 yang merangkap menjadi PPSPM, apakah melaporkan LHKPN itu harus dua-duanya dilaporkan, Pak? Terima kasih. Nggak perlu, Pak. Kalau mungkin ambil contoh saya lah gitu. Pada waktu saya menjadi Kasubag gitu, saya juga berperan sebagai PPK gitu. Nah, peran utamanya yang dibutuhkan, yang dimutakhirkan data saya wajib lapornya saya pada waktu itu saya Kasubag begitu. Jadi nggak perlu dua-duanya, Pak. Cukup satu saja peran utamanya. Nah, kalau sekarang saya disetarakan bukan menjadi Kasubag lagi, tapi saya tetap PPK, ya berarti saya menjadi sekarang penjelasan jabatan saya di LHKPN pada saat dimutakhirkan adalah saya sebagai PPK. Mungkin begitu, Pak ya. Terima kasih, Pak. Siap. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Atau ada yang ingin didiskusikan? Kayaknya secara prinsip, kalau menurut kami, Podasmen ini termasuk yang paling concern ya. Tadi juga sudah kami sampaikan, concernnya tinggi sekali terkait dengan LHKPN, dengan LHKSN. Dan juga pemahamannya juga sudah amat sangat tinggi terkait dengan perlunya kita mengumpulkan pelaporan harta kekayaan, dan ini kami sangat apresiasi gitu. Dan untuk kedepannya kami rasa bisa tetap ditingkatkan ya gitu, selalu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Tadi juga sudah Pak Dodi sampaikan menindaklanjuti arahan Pak Ses akan ada penghargaan, itu menarik sekali. Semoga nanti juga bisa ditularkan ya ke unit utama lain, mungkin bisa meniru gitu, bisa mengcopy apa yang akan dilakukan oleh tim dari Podasmen. Gitu. Secara prinsip kayak semua sudah paham konsep-konsep kenapa kita perlu melakukan LHKPN dan LHKSN. Mungkin demikian ya. Gitu. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Kami nggak tahu lagi nih mau menyampaikan apa nih. Kayaknya semuanya udah clear semua. Iya ya, kayaknya Bapak Ibunya udah pada paham ya, udah biasa melakukannya setiap tahun ya Bapak Ibu ya.
Mungkin Baik, mungkin ini sedikit cerita aja ya. Bisa disampaikan ini mungkin tidak terjadi di PAUD Dasmen, tapi kemarin kami ada diundang juga bagaimana kita melakukan pemutakhiran data. Ada yang bercerita begini, Pak, kalau misalnya koordinator atau subkoordinator itu apakah wajib lapor LHKPN? Loh enggak, tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar itu enggak masuk. Ya soalnya orang tersebut merasa masih menjadi pejabat gitu. Wah, ini sulit kalau misalnya ngerasa masih menjadi pejabat. Jadi mungkin nanti teman-teman admin, saya nggak tahu, kami rasa sih nggak akan terjadi ya di PAUD Dasmen ya. Ya kalau memang tidak masuk dalam kategori di Permendikbud 40 tahun 2017 gitu, apapun jabatannya itu, dan kita jangan meribetkan diri kita sendiri. Kita hanya berpegang pada Permen 40 tahun 2017. Nggak usah kita tambah-tambahin wajib lapor kita gitu. Karena kalau misalnya kita lihat Kemendikbud Ristek ini dibandingkan dengan kementerian yang lain tuh, kita tuh sebenarnya wajib lapornya tuh banyak banget. Kita kalau misalnya kita lihat peraturan dari KPK kan hanya sebatas eselon 1 sampai dengan eselon 2. Kita sampai dengan eselon 4, habis itu auditor, pejabat perbendaharaan, PBJ, semuanya PTN juga sampai dengan Kaprodi, Kajur juga kita masuk dalam kategori. Nggak usah kita tambah-tambahkan lagi gitu. Dan berikan pemahaman kalau memang tidak masuk dalam kategori tersebut, ya berarti harus mengisi LHKASN gitu. Mungkin ini kami harap tidak, kami rasa tidak akan terjadi di tempat ibu bapak, tapi kami kemarin dengar juga cerita dari admin begitu, yang bersangkutan, saya nggak mau ngisi LKPN, saya nggak mau ngisi LHKASN, seharusnya saya mengisi LHKPN. Nah kalau ini ya mungkin bisa berikan pemahaman ya. Kalau saya pribadi, kalau saya bisa ngisi LHKASN aja tuh lebih nyaman bagi saya karena tidak perlu terlalu periodik gitu, dan juga nggak seribet ngisi LHKPN. Tapi mungkin ada sedikit situasi ya, ada sedikit anomali ya, mungkin kita hanya bercerita saja. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Pak Juli atas sharingnya ya. Semoga tidak terjadi di Ditjen PAUD Dikmen. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin didiskusikan, bertanya, atau boleh sharing sekalian? Baik, kalau misalnya memang tidak ada lagi, untuk sesi kita kali ini kita cukupkan. Kepada Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, dan Pak Jule dan Bu Safrina, terima kasih atas sharing dan paparannya yang sudah membuat kita menambah informasi tentang LHKPN dan LHKSN ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, terima kasih kepada para narasumber dan juga moderator. Terima kasih juga untuk kepada Ibu atas antusiasnya. Baik, sesi paparan yang pertama tadi sudah kita simak bersama, dan segera kita lanjutkan dengan sesi paparan yang selanjutnya yang akan membahas mengenai petunjuk pemutakhiran data kompetensi pegawai pada aplikasi Dikbud HR. Dan untuk kesempatan kali ini akan dimoderatori oleh Bapak Martinus. Kepadanya kami silakan. Baik, Pak Martin, sudah tersambung bersama kami? Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Materi selanjutnya yaitu petunjuk pemutakhiran data kompetensi pegawai pada aplikasi Dikbud HR yang akan disampaikan oleh Mbak Chandra dari Biro SDM. Dipersilakan, Mbak. Halo, Mbak Chandra udah gabung ya? Halo?
Mbak Chandra dari Biro SDM. Halo Mbak Chandra, selamat siang. Rupanya Mbak Chandra belum bergabung. Halo Mbak Chandra. Ya. Baik, Pak Martin, sepertinya tadi terputus ya dengan Ibu Chandra. Oke, kita break terlebih dahulu. Kita coba sambungan terlebih dahulu dengan Ibu Chandra. Ya, silakan Mbak. Mbak Laras? Ya. Ya, Pak Martin, Mbak Chandranya belum siap join karena Mbak Chandra ready. Apa bisanya jam 10.15, 10.30. Sekarang beliau masih ada. Kita juga lagi barengan dengan rakornya Pusiklat. Mungkin saya teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sambil menunggu nanti Mbak Chandra yang akan dipandu oleh Pak Martin. Mohon maaf kalau tadi saya juga sinyalnya agak putus nyambung karena saya juga sambil ini ada rakornya Pusdiklat ya terkait dengan pelatihan. Bapak Ibu kita sampaikan bahwa nanti siang setelah istirahat mungkin target kita istirahat jam 11:30 ya karena untuk menghargai yang wilayah timur 11:30 kita istirahat sampai dengan jam 12:30, maka jam 12:30 kita akan breakout room. Nah kita harapkan Bapak Ibu sudah bisa menyiapkan data yang untuk mengupdate data wajib LHKPN dan LHKASN. Nah, tentu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Zurian ya, siapa saja yang menjadi wajib dan ada aturan-aturan terkini yang memang sudah ada pembaharuan bahwa antara lain kalau sudah tidak menjabat sebagai pejabat struktural maupun pejabat perbendaharaan, maka tidak harus mengakhiri jabatan. Tapi teman-teman sebagai admin satker, tolong datanya itu diberi tanda. Sudah pensiun, sudah meninggal, sudah tidak menjabat. Ini kenapa Baik, Bu Mia, terputus sepertinya. Oke, coba disambungkan kembali. Ya, Bu Mia. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu, karena kendala teknis di luar jangkauan kami mohon maaf. Oke, kita coba nantikan kembali sambungan kita dengan Ibu Mia. Ya, masih dicoba Bu Mia untuk bisa tersambung dengan kita. Ya, Bapak dan Ibu, sambil juga kami ingatkan untuk Bapak dan Ibu yang belum mengisi link absen, kami mohon untuk bisa mengisi link absen yang sudah disediakan, yang sudah disampaikan melalui kolom chat. Baik, kita nantikan.
Ibu Mia kembali. Bu Mia. Baik, masih coba untuk bisa tersambung kembali dengan kami sepertinya. Ya, maaf. Oke, silakan. Aduh, susah sekali sinyalnya. Kira-kira sebelum nanti Bapak Ibu akan breakout room, apakah semua pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan ke Pak Julian tadi sudah terjawab dengan semua atau masih ada yang ingin ditanyakan dulu? Ya, yang utamanya adalah data kalau memang pegawai tersebut sudah pindah, meninggal, sudah tidak menjabat struktural atau tidak menjabat di tahun 2021 loh ya, maksudnya maaf, di posisi putusnya itu di 2021 gitu loh ya, maka itu diberikan keterangan kapan sudah tidak menjabat lagi. Misalnya kan ada ya kepala, ada berapa, 5 orang ya, 5 orang kepala yang sudah pengaktifan kembali ke WP. Misalnya Pak Rasim dari Banten, kemudian Pak Saprullah dari Sulawesi Tengah gitu ya, itu dikasih keterangan pengaktifan ke WP bulan September. Nah sebenarnya secara aturan kan itu masih harus melakukan pelaporan sampai dengan dari Januari sampai dengan Agustus, gitu kan? Nah tadi karena saya sempat putus nyambung karena dalam aula juga sinyalnya kayak berebutan. Penjelasannya tadi seperti apa? Apakah yang putus di tengah jalan seperti itu? Kemarin Rina menyampaikan kalau yang sudah putus itu tidak perlu melakukan pelaporan, tapi Bapak Ibu di datanya nanti itu diberi keterangan sejak kapan, ada perubahannya apa, gitu. Adakah hal yang lain yang ingin yang ditanyakan? Ya, silakan Bapak dan Ibu, ada yang ingin langsung ditanyakan mungkin ke Ibu Mia? Kami silakan. Pak Chandranya belum ya? Semua yang kami peroleh itu kami petakan untuk kita adakan pembekalan. Atau ada hal lain lagi mungkin Ibu yang perlu diingatkan untuk para peserta ini? Ya, intinya hari ini kan kita cocokkan data dulu yang menjadi wajib lapor LHKPN 2021 ini siapa saja. Berarti yang menduduki jabatan struktural dan jabatan perbendaharaan sejak Januari sampai dengan bulan apa di tahun 2021. Nah, sekarang pertanyaan saya, masih ada enggak yang dulu 2020 menjabat atau wajib lapor. Kemudian kemarin kan di 2021 kan sudah kita bersih-bersihkan gitu ya. Nah, itu apakah masih ada kendala lagi nggak, ada tagihan-tagihan atau tidak? Karena kalau misalkan 2020 sebagai wajib lapor, kemudian dulu kan kita awal tahun sudah kita bersih-bersihkan itu ya. Kalau misalnya sampai sekarang masih ada tagihan lagi, maka di data dari Bapak Ibu harus sudah tidak aktif lagi. Ya. Mbak Rina juga lagi dalam ruang sidang, belum bisa memberikan informasi tambahan. Mbak Rina, filenya bisa di-share Mbak Rina atau nanti share screen spreadsheet langsung Mbak Rina? Mbak Rina jawab pakai chat aja. Sini aja Rina. Rin. Bentar, Rina lagi nyari tempat yang nyaman untuk bicara. Astagfirullah. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin intinya sih sebenarnya udah cukup jelas sekali ya, udah Ibu yang disampaikan sama yang Pak Jule. Mungkin kita nanti emang fokusnya mungkin kalau untuk yang baru menjabat itu aktivasinya masih bisa lah di tahun depan juga. Itu
tidak perlu lagi tidak harus di tanggal November ini, tapi diusahakan disampaikan di tahun 2021. Tapi kalau mau tahun depan mau disampaikan yang laporan barunya juga masih bisa. Tapi bagi yang sudah tidak menjabat lagi, itu memang agak harus disampaikan di tahun ini, karena tahun depan itu sudah tidak bisa lagi menonaktifkan. Jadi penonaktifan itu tidak bisa dilakukan di tahun berjalan dan di tahun pelaporan berjalan gitu. Itu filenya nanti share spreadsheet saja atau gimana Mbak Rina? Ibu maaf, Ibu bisa nanti Rina soalnya nggak bisa tayang juga bukan? Atau Bukan maksud saya, nanti filenya akan spreadsheet saja ya? Maaf Bu, apa Bu? Filenya nanti buka pakai Google Spreadsheet gitu? Oh iya, pakai spreadsheet aja. Nanti pengeditannya semuanya bisa pakai spreadsheet. Kalau bisa jangan ditambah sheet maupun tambah file Excel yang baru. Jadi Rina fokusnya di satu file itu aja nanti untuk penghasilan datanya ke aplikasi. Itu Bapak Ibu nanti akan disampaikan linknya. Nanti pentas pembagian nanti akan dikasih linknya di situ nanti sudah ada 750 wajib lapor. Nah di data itulah akan kita cross check satu-satu Pak Bu gitu. Oke. Ya udah. Oke, Mbak Chandra sudah siap nanti jam 10.15. Teman-teman boleh sambil ambil minum dulu. Oke, Mbak Rina bisa ini off dulu kalau suaranya katanya noise tadi. Iya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih Mbak Rina, Bu Mia, terima kasih. Dan kita masih menantikan tersambungnya kita dengan Ibu Chandra. Kami mohon Bapak dan Ibu tetap bergabung bersama kami di sini. Sesaat lagi segera kita lanjutkan kegiatan kita setelah tersambung kembali dengan Ibu Chandra. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Chandra. Iya, Ya, baik. mohon maaf ya Bu, ini kebetulan saya akan menyampaikan informasi dari rumah nih, saya lagi WFH. Nah ini menggunakan perangkat komputer saya yang rupanya bermasalah di kamera, jadi kalau saya pakai video nanti dia akan menghilang, terus saya ikut menghilang juga. Jadi ini saya coba sampaikan tidak pakai video, tapi insya Allah saya bisa screen share. Oke, ya baik Pak Martin, silakan untuk memandu acara ini. Ya, selamat siang Ibu. Nah, selamat siang Bapak. Ya, hadir Bu Chandra dari Biro SDM akan menyampaikan materi petunjuk pemutakhiran data kompetensi pegawai pada aplikasi Dikbud HR. Dipersilakan Ibu. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di hari ini. Pertama kali saya ingin menyampaikan permohonan maaf Ibu Kepala Biro karena pada saat yang bersamaan beliau juga harus hadir dalam rakorlat persiapan ini ya, Corporate University di Pusdiklat, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini saya mewakili Biro SDM untuk menyampaikan beberapa informasi. Pertama terkait adanya surat untuk pemutakhiran data pengembangan kompetensi ya Pak. Nah, sekalian juga Ibu Karo titip saya menyampaikan informasi tentang kebutuhan penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai. Jadi ada 2 surat ya, surat edaran tentang pemutakhiran data dan tentang penyusunan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai. Nah ini kalau surat yang kedua yang ingin kita sampaikan itu adalah yang terkait dengan pengembangan kompetensi pegawai. Ini sebenarnya kalau terkait pengembangan atau pemutakhiran data kompetensi pegawai, yang perlu kita lakukan adalah membuka Dikbud HR, Bapak dan Ibu sekalian. Ini saya boleh screen share ya. Sebentar. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian mungkin sudah familiar terkait dengan laman Dikbud HR, karena kalau mau absen working from home, ini pasti membuka ini ya. Jadi kita lihat di sini kita akan masuk ke data/sdm.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian kita masuk dengan NIP kita dan passwordnya data.12345. Maka di sini tayangannya adalah seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, terkait dengan kebutuhan untuk pemutakhiran data yang diminta adalah di bagian pendidikan. Ini kalau Bapak dan Ibu bisa lihat, mohon konfirmasinya Pak Martin, apakah jelas kelihatannya? Jelas Bu, jelas Bu. Ya, jadi di sini ada bagian pendidikan. Inilah yang diminta di dalam surat edaran yang terkait dengan LHKPN dan pemutakhiran data ya. Jadi yang pemutakhiran data ini yang dilakukan, kita buka. Nah, di sini ada pendidikan formal. Jadi apa yang data riwayat Bapak dan Ibu biasanya di sini sudah lengkap. Nah, di sini yang biasanya kosong Bapak dan Ibu, ini saya kasih contoh. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah ada pelaksanaan diklat struktural, silahkan ditambahkan. Karena kebetulan saya tidak ada diklat struktural, maka saya tidak bisa menambahkan informasi apapun. Nah, kemudian ada diklat fungsional. Nah, ini juga
harus diisi. Bagaimana cara mengisinya? Karena kebetulan saya sudah ada satu kali, saya bisa coba contohkan cara mengisi. Jadi pas di sebelah kanan ini ada tombol tambah. Kita bisa klik di sana. Nah, silakan pilih. Kebetulan diklat fungsional saya terkait analis kebijakan. Di sini tidak akan ada tertulis namanya diklat analis kebijakan atau misalkan analis kepegawaian, tidak Bapak dan Ibu, tetapi adalah langsung nama-nama terkait dengan materi diklatnya. Nah, kemudian kalau yang seperti misalkan diklat analis kebijakan seperti saya, carinya di mana? Nah, ini kita cari di latihan. Nah, di sini saya akan pilih latihan pembekalan keterampilan teknis. Karena diklat fungsional saya adalah untuk meningkatkan keterampilan teknis saya sebagai analis kebijakan. Nah, terus tanggal diklatnya kapan? Ya, tentunya saya harus melihat kepada sertifikat saya. Nah, ini saya di balik layar akan membuka sertifikat saya sendiri. Sebentar. Jadi caranya demikian Bapak dan Ibu, kita harus mempersiapkan sertifikat-sertifikat yang sudah kita peroleh begitu. Jadi kita lihat di bentar. Jadi kemarin saya baru mendapatkan sertifikat dari Nah, ini kita tanggal diklat saya waktu itu kita nyontek dulu. 9 April 2021. Nah, ini kita lihat nih. Ini kebetulan lagi hang ya, saya coba lagi. Jadi kita milih diklat, kita pilih di bagian latihan. Latihan pembekalan keterampilan teknis.